Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat, Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah, saya juga sehat. Kemarin saya dapat pesan, katanya ada yang ingin Ibu ceritakan ya? Benar, Bu. Bolehkah saya meminta waktunya sekarang? Karena saya ingin bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini, Bu, di kelas. Karena kebetulan ini menyangkut murid di kelas saya, Bu. Mungkin membutuhkan waktu yang agak lama, tidak apa-apa. Oh, silahkan Ibu, tidak apa-apa. Oke. Nah, saya memang perlu seseorang untuk membicarakan permasalahan yang saya hadapi, Bu. Terima kasih sebelumnya sudah bersedia membantu. Baik Ibu, jadi apa Bu yang bisa saya bantu? Nah, di sini saya ingin mendapat solusi dari masalah saya ini, Bu. Oh, masalah Ibu ya. Bisa Ibu coba ceritakan, Bu? Karena saya ingin tahu apa yang menjadi beban pikiran Ibu tentang murid-murid Ibu tersebut. Saya merasa murid-murid saya tidak seluruhnya aktif dalam kegiatan diskusi, Bu, dan presentasi kelompok. Tidak aktif dalam kegiatan diskusi dan presentasi kelompok. Mengapa Ibu? Apa yang membuat Ibu merasa banyak yang tidak aktif? Oh, begini, Bu, setiap diskusi kelompok ada saja yang seolah tidak serius bekerja. Mereka sering mengandalkan anggota yang mereka anggap lebih pintar saja, atau yang terpilih sebagai ketua kelompok. Oh, begitu. Jadi, apa tujuan yang Ibu harapkan bisa dicapai setelah sesi coaching ini, Ibu? Nah, di sini saya berharap mendapat solusi yang tepat agar semua murid saya berpartisipasi aktif saat diskusi maupun presentasi hasil diskusi, Bu. Baiklah, Ibu. Menurut Ibu, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu kurang aktif dalam pembelajaran dengan metode diskusi kelompok yang Ibu laksanakan di kelas? Entahlah, Bu, mungkin karena mereka takut salah bicara kah, atau tidak punya pertanyaan karena memang mereka paham, atau tugasnya terlalu mudah hingga dapat diselesaikan oleh beberapa anggota yang kerjanya cepat. Oh, begitu. Biasanya dalam satu kelompok terdiri dari berapa orang, Bu? Sekitar 5 sampai 6 orang lah, Bu. 5 sampai 6. Menurut Ibu, apakah itu sudah efektif? Semula, saya pikir itu akan memudahkan saya dalam merekap hasil kerja kelompok. Tapi dampak negatifnya malah dalam kerja kelompok itu ya ada yang cuma menunggu hasil atau cuma menyalin saja pekerjaan temannya itu, Bu. Oh, begitu. Kira-kira apa yang dapat membuat Ibu kira-kira apa yang dapat membuat murid Ibu antusias dan aktif dalam diskusi maupun presentasi, Bu? Hmm, ya menurut saya masing-masing harus punya tugas yang lebih spesifik. Harus dikurangi jumlah anggota kelompoknya, Bu. Kalau bisa tugasnya yang bisa mereka kerjakan dengan senang hati. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu mengenai tugas yang diberikan kepada kelompok lain, apa yang menjadi penyebab penyimak presentasi tidak antusias bertanya jawab dan berpendapat, Ibu? Sepertinya karena tanggapannya homogen, Bu. Yang menyampaikan pendapat juga seperti membacakan resume tanpa ekspresi. Nah, tidak seru jadi membosankan. Oh, seperti itu. Jadi intinya perlu perbaikan dalam pengorganisasian kelompok dan diferensiasi hasil diskusi serta cara menanggapi presentasi yang disimak ya, Bu. Benar, Bu. Lalu apa alternatif perubahan yang sekiranya bisa Ibu lakukan
sebagai langkah perbaikan dalam pengorganisasian kelompok dan diferensiasi hasil diskusi, serta cara menanggapi presentasi yang disimak tersebut, Ibu. Saya akan coba perkecil lagi jumlah anggota kelompoknya, Bu. Alternatif hasil diskusi juga sepertinya perlu beragam sesuai dengan minatnya. Misalnya, bisa dalam bentuk gambar, poster, puisi, dan lainnya, atau apalah yang mereka suka. Kan kalau dari gambar ada yang ingin diketahui, maksudnya itu bisa memotivasi murid untuk bertanya. Wah, itu ide yang bagus, Ibu. Lalu mengenai tanggapan yang beragam, bagaimana agar bisa lebih menarik, Ibu? Bisa sesuai dengan minatnya juga, Bu. Bisa selain dengan pantun, bisa juga dengan gambar yang sederhana. Misalnya ada gambar permen, bintang, bunga, atau apalah. Pertanyaan juga bisa disampaikan secara tertulis. Ini untuk yang malu-malu bertanya, Bu. Misal ditulis di sticky notes berwarna untuk ditempel di papan pertanyaan. Wah, hebat Ibu, keren. Lalu bagaimana kalau yang ditanggapi dengan gambar itu tak mengerti maksud gambarnya, Bu? Ya, di sini maksudnya ya jangan asal gambar. Yang menanggapi dengan gambar harus juga bisa menjelaskan alasannya, Bu. Mengapa ia menanggapi dengan gambar tersebut. Supaya lebih variatif, Ki. Wah, itu sudah bagus, Ibu. Selanjutnya, bagaimana dengan langkah yang akan Ibu lakukan untuk mewujudkan ide-ide keren yang Ibu tadi sudah katakan? Nah, di sini berdasarkan percakapan tadi saya berkomitmen, Bu, ya untuk selalu membuat rencana pembelajaran menggunakan metode diskusi dan presentasi yang menyenangkan, menggunakan media yang beragam dan memerdekakan murid secara bertanggung jawab dalam memilih media cara mereka memahami dan menanggapi suatu materi yang didiskusikan dan dipresentasikan, Bu. Wah, bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung ide-ide Ibu. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar dan sesuai harapan ya, Bu. Iya Bu, terima kasih Bu atas waktunya untuk sharing ini. Mudah-mudahan kita bisa semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Amin. Ya, amin. Oh iya Bu, mungkin setelah sesi ini beberapa minggu ke depan kita bisa adakan coaching selanjutnya untuk Ibu sampaikan hasilnya Ibu setelah menerapkan alternatif-alternatif untuk pemecahan masalah ini ya Ibu. Iya Bu, iya betul Bu. Sebagai upaya tindak lanjut dari ide saya Bu. Iya, saya tunggu Ibu. Semoga berjalan dengan lancar semua alternatifnya dan masalahnya sudah bisa diselesaikan dengan solusi yang tadi Ibu sudah sampaikan dengan ide-ide caranya Ibu ya Ibu. Iya Bu. Baiklah Ibu, semangat terus. Semoga semuanya bisa berjalan lancar ya Bu. Terima kasih Bu sudah berbagi cerita pada hari ini ya Bu. Iya, terima kasih atas waktunya Bu. Iya, sama-sama Ibu. Langsung ini dia refleksi di. Iya. Iya, tunggu dulu di tulis di hasil refleksi. Mana ini? Apa pertanyaannya tadi itu? Apa yang Apa perlu yang diperbaiki? Apa yang kan sudah untuk berjalan dengan melakukan baik? apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Alhamdulillah, kayaknya alur tirtanya ada semua gini kah? Oke, jadi yang sudah berjalan dengan baik, alhamdulillah. Mungkin semua alur tirtanya sudah ada.
karena coach sudah bisa menemukan solusinya sendiri atas apa permasalahannya yang sudah terjadi. Saya juga merasa saya bisa membuat pertanyaan pemantik sehingga ibu bisa mengeluarkan semua cerita-cerita ataupun bisa bercerita secara terbuka untuk menyelesaikan masalahnya ibu secara sendiri, secara mandiri, Bu ya. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang masih perlu diperbaiki? Kalau menurut saya sih harus melatih diri sebagai sebagai coach agar bisa lebih hafal ini alur tirtanya, Bu. Jadi itu yang harus saya tingkatkan, harus melatih diri sebagai coach. Kemudian apa yang saya lakukan agar tetap dalam kondisi dirasakan kondisi kesadaran penuh sebelum dan saat melakukan coach. Di sini yang harus saya lakukan yaitu harus berpusat pada koci. Kemudian harus betul-betul berada dalam kondisi kesadaran penuh dengan menghadirkan diri seutuhnya untuk mendengarkan koci menceritakan masalah-masalahnya yang terjadi, karena seperti tadi ada sedikit gangguan, contohnya anak saya terbangun, jadi itu mengganggu konsentrasi sehingga memang betul-betul ketika melakukan sesi coaching itu harus betul-betul kesadaran penuh dan seutuhnya mendengarkan dengan penuh apa keluh kesah dari coach tersebut. Kemudian apa yang Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang saya lakukan pastinya harus banyak lebih berlatih lagi sebagai coach, kemudian harus betul-betul berlatih menghafal alur tirta ini sehingga ketika saya menjadi coach, alur tirta ini dapat kita terapkan secara runtut ketika melakukan sesi coaching. Kemudian umpan balik dari coach Anda. Pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan saat di coaching? Oh, sebentar Pinidi, apa yang dirasakan saat saya di coaching? Saya, Bu. Saya kayaknya itu. Kita Saya. itu. Oh ya, oke, kita itu. Apa yang kita rasakan? Yang saya rasakan itu, Bu, lega. Karena ceritanya sudah mengungkapkan permasalahan saya di murid. Terus juga dengan bercerita itu saya merasa lebih semangat lagi untuk bisa membuat kelas saya itu semua anggota murid-muridnya itu lebih aktif dalam diskusi maupun presentasi. Itu, Bu. Oh, oke, Bu. Jadi kita lanjut nih ya untuk yang kedua. Gantian Ki lagi. Iya. Oke, siap Maki.